Shalom, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan beberapa ayat dari kitab Perjanjian Baru untuk melihat bagaimana kehidupan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya bertanya, pernahkah Bapak Ibu bertemu dengan seorang pengemis? Dan apa yang dilakukan ketika kita bertemu dengan seorang pengemis? Mungkin kita akan menilai, orang ini cukup layak tidak ya diberi sesuatu. Misalnya seperti itu. Karena ternyata kita lihat dari beberapa berita, ada pengemis yang cukup punya uang banyak. Ada pengemis yang bisa bangun rumah dengan besar di tempat asal mereka. Ternyata mungkin orang yang memberi kepada pengemis itu tidak lebih kaya dari si pengemis itu sendiri. Karena ternyata mereka punya cukup harta untuk kehidupan mereka. Tapi ini cerita pengemis yang lain. Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes dan Petrus, hendak masuk ke dalam bait Allah. Dan di sana, di depan pintu bait Allah itu, mereka bertemu dengan seorang pengemis yang duduk di sana karena kakinya lumpuh, dan dia meminta-minta kepada orang-orang yang lalu lalang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 3, mulai dari ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan mujizat pun terjadi. Orang itu mampu berjalan dan dia berlompat-lompat sambil memuji Allah. Dulu ketika saya sering membaca bagian Alkitab ini, saya sering mengagumi betapa luar biasanya penyertaan Tuhan atas orang-orang percaya, atas murid-muridnya, atas gerejanya mula-mula. Mujizat-mujizat terjadi, dan sebagainya membuat saya kagum. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya merenungkan bagian kitab ini, dan saya melihat sesuatu yang lain. Ketika si pengemis meminta sedekah kepada murid Yesus, Petrus berkata, "Lihat pada kami. Ayo, angkat wajahmu, lihat pada kami." Ingat, waktu itu Petrus menunggu sampai orang itu menatap kepada dia. Dan dia menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku." Artinya apa? Yesus ingin berkata kepada si pengemis itu, "Hei, kita ini sama. Ayo lihat, kita ini sama. Kamu tidak punya apa-apa, saya juga tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya uang, tidak punya harta, saya juga tidak punya. Emas dan perak tidak ada padaku." Tapi ini hebatnya, ketika Petrus berkata, "Tapi ini yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Yang saya lihat pertama adalah, murid-murid Yesus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus itu, yang sangat giat bekerja untuk Tuhan Yesus itu, mereka tidak pernah mendapat berkat menjadi orang kaya ketika mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Mereka dapat pemeliharaan dari Tuhan, ya. Dan mereka bukan orang yang kaya. Yang kedua yang saya lihat adalah, bagi mereka harta yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika orang lain meminta, Petrus berkata, "Tapi inilah yang kupunyai, kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus." Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah sekelilingmu. Banyak yang terbelenggu dengan hutang mereka mungkin, terbelenggu dengan penyakit mereka mungkin, terbelenggu dengan ketakutan mereka mungkin,
Ada banyak macam yang membuat orang-orang di sekitar kita terbelenggu. Seringkali tidak perlu harta untuk menolong mereka, tapi yang terbesar yang dapat kita berikan kepada mereka adalah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mungkin juga kita akan memberikan harta kita, sebagian dari apa yang kita punya kepada mereka. Tapi berikanlah itu di dalam nama Yesus. Mungkin kita akan memberikan ketenangan bagi mereka dengan kata-kata sejuk supaya mereka dapat mendapatkan damai sejahtera dalam ketakutan mereka. Tapi berikanlah itu di dalam nama Yesus. Engkau orang-orang Kristen yang percaya pada Dia, Yesus Kristus, harta terbesarmu adalah Dia sendiri, Yesus Kristus. Ia ada padamu, dan bagikanlah itu kepada orang-orang yang terbelenggu, supaya mereka mengalami kelepasan. Kiranya renungan malam hari ini memberkati kita semua, dan menolong kita untuk dapat lebih sungguh-sungguh menyadari bahwa sesungguhnya Yesus itu lebih berharga, lebih besar dari apapun yang kita miliki, yang dapat kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.